Saya melihat bagaimana sebuah momen sederhana bisa langsung mengguncang dunia maya. Kali ini sorotan jatuh pada Fujianti Utami, selebriti muda yang kembali menjadi bahan perbincangan setelah unggahan singkat di akun Instagram pribadinya memperlihatkan dirinya berada di area check-in sebuah bandara internasional. Dalam video berdurasi hanya beberapa detik itu, Fuji tampil dengan koper besar, langkah mantap, dan senyum yang tak bisa disembunyikan. Tak ada keterangan tambahan, tak ada narasi panjang, hanya ekspresi sederhana yang justru memantik rasa penasaran luar biasa di kalangan netizen. Lebih bermakna daripada sekadar perjalanan biasa. Fenomena ini menunjukkan bahwa setiap gerak Fuji tidak pernah luput dari sorotan publik. Bagi para penggemar, koper besar dan senyum simpulnya adalah kode yang harus ditafsirkan. Bagi media, inilah titik awal sebuah narasi yang bisa berkembang ke arah mana saja. Dan bagi saya sebagai reporter, momen sekecil ini sudah cukup untuk menjadi headline karena ia berhasil membuktikan satu hal. Dalam industri hiburan digital, tidak ada hal yang benar-benar sederhana. Begitu unggahan itu muncul, saya mencatat betapa cepatnya reaksi netizen. Grup-grup penggemar dengan sigap membagikan potongan gambar, memperbesar detail, hingga menebak-nebak kemana tujuan Fuji kali ini. Tak butuh waktu lama, akun-akun gosip ikut memanaskan suasana dengan narasi masing-masing. Beberapa mengaitkan kepergian Fuji dengan perayaan ulang tahun seseorang, sementara yang lain melemparkan teori-teori liar yang makin memperluas spektrum perbincangan. Tagar pun bermunculan, menduduki trending, dan mempertegas bahwa pergerakan selebriti seperti Fuji bukan hanya konsumsi penggemar, tapi juga sudah menjadi bagian dari budaya digital. Saya melihat langsung bagaimana satu unggahan singkat bisa melahirkan ribuan spekulasi dalam hitungan jam. Seolah setiap detil, mulai dari koper, senyum, hingga ekspresi wajah Fuji adalah potongan puzzle yang harus disusun oleh warganet. Fenomena ini memperlihatkan betapa eratnya keterhubungan selebriti dengan publik, di mana batas antara privasi dan konsumsi masa kian kabur. Beberapa jam setelah Fuji terlihat di bandara, misteri akhirnya sedikit terkuak. Dari pantauan redaksi, Fuji mengunggah foto dirinya di Melbourne, Australia. Kota yang dikenal dengan atmosfer seni, mural-mural ikonik, serta gaya hidup kosmopolitan ini tiba-tiba menjadi latar belakang baru dalam cerita Fuji. Dalam foto itu ia tampak santai, menikmati kopi khas setempat sambil berpose di depan mural populer. Namun yang paling menarik adalah absennya keterangan. Tidak ada caption yang menjelaskan maksud perjalanan, tidak ada penjelasan apakah ini untuk liburan, pekerjaan, atau urusan pribadi. Dari sudut pandang reporter, gaya komunikasi ini justru semakin memperkuat daya tarik. Fuji memilih diam, membiarkan publik berimajinasi, dan pada akhirnya mengundang lebih banyak interpretasi. Strategi, diam penuh makna, ini kini banyak digunakan selebriti muda untuk menjaga privasi sekaligus menciptakan efek kehebohan yang lebih besar daripada klarifikasi panjang lebar. Publik pun makin penasaran, karena ketidakjelasan itu membuat mereka merasa menjadi bagian dari cerita yang sedang dibangun. Dari Melbourne, teori publik mulai berkembang semakin terarah. Banyak netizen yang menghubungkan kepergian Fuji dengan momen ulang tahun Verrell Bramasta yang sebentar lagi tiba. Kombinasi waktu dan lokasi menjadi kunci, membuat publik berasumsi bahwa Fuji tengah menyiapkan kejutan spesial untuk sang mantan yang masih sering dikaitkan dengannya. Dari sisi jurnalistik, saya melihat ini bukan sekadar spekulasi biasa. Ada pola yang berulang, di mana selebriti kerap menyamarkan rencana pribadi dengan perjalanan ke luar negeri. Fakta bahwa Verrell saat ini sedang cuti syuting dan tidak terlihat di Jakarta memperkuat dugaan tersebut. Semua detail, mulai dari timing, aktivitas Fuji di Melbourne, hingga ketidakhadiran Verrell, dirangkai oleh publik menjadi satu narasi. Sebuah drama romantis yang kembali dipentaskan di panggung internasional. Spekulasi ini berkembang begitu cepat, seolah publik lebih percaya pada intuisi kolektif mereka daripada klarifikasi langsung dari tokoh yang bersangkutan. Sebagai reporter hiburan, saya mencatat bahwa nama Fuji dan Verrell sudah lama menjadi pusat perhatian publik karena chemistry keduanya di berbagai proyek sebelumnya. Banyak penggemar bahkan menjuluki mereka sebagai pasangan ideal generasi muda, pasangan yang serasi bukan hanya karena penampilan,
tetapi juga karena interaksi alami yang selalu terlihat mesra. Maka ketika Fuji terlihat di Melbourne menjelang ulang tahun Pharrell, publik merasa ini lebih dari sekadar kebetulan. Komentar-komentar di media sosial menunjukkan bagaimana penggemar menafsirkan setiap detail. Dari warna pakaian, lokasi foto, hingga ekspresi wajah Fuji. Semua itu dianggap sebagai kode keras bahwa kisah lama mereka belum benar-benar berakhir. Saya melihat fenomena ini sebagai bukti bahwa hubungan selebriti muda tidak pernah sekadar urusan pribadi. Ia adalah bahan bakar emosi massal yang mampu menghidupkan diskusi tanpa henti. Bahkan dalam diam sekalipun, Fuji dan Pharrell berhasil menghidupkan kembali narasi cinta yang sudah lama ditunggu publik. Dan di titik ini, media pun tak bisa menolak untuk ikut mengangkat isu tersebut sebagai headline. Karena daya tariknya terlalu besar untuk diabaikan. Alih-alih memberikan klarifikasi, Fuji memilih untuk tetap diam. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada jawaban terhadap spekulasi yang beredar. Ia hanya mengunggah foto-foto candid di Melbourne, terkadang terlihat misterius, terkadang penuh gaya, tetapi tidak satu pun menjelaskan maksud perjalanannya. Dari sudut pandang saya sebagai wartawan, strategi ini adalah bentuk komunikasi yang sangat efektif di era digital. Semakin diam seorang selebriti, semakin banyak ruang kosong yang bisa diisi publik dengan teori, spekulasi, bahkan fantasi. Keheningan itu justru memberi kendali penuh pada Fuji atas narasi yang berkembang. Karena ia membiarkan publik menciptakan cerita mereka sendiri. Publik merasa memiliki, media merasa perlu menyorot, sementara Fuji hanya perlu terus berjalan sesuai rencananya. Inilah taktik elegan menjaga privasi sekaligus mengundang perhatian. Hasilnya, setiap unggahan Fuji tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi pribadi, tetapi juga menjadi bahan bakar isu baru yang lebih besar dari dirinya sendiri. Melbourne sendiri memberikan lapisan misteri tambahan. Sebagai kota kosmopolitan, Melbourne dikenal bukan hanya sebagai destinasi romantis tetapi juga sebagai pusat industri kreatif dunia. Hal ini membuka ruang spekulasi baru. Apakah Fuji berada di sana untuk urusan pribadi, atau justru untuk proyek profesional seperti syuting iklan atau kolaborasi fashion dengan label internasional? Beberapa fashion blogger lokal bahkan mengamati bahwa gaya Fuji selama di Melbourne terlihat lebih bold, lebih internasional, seakan ia sedang melakukan positioning baru sebagai ikon gaya hidup global. Dari kacamata reporter hiburan, kemungkinan ini tidak bisa diabaikan. Dunia selebriti seringkali menggabungkan kepentingan pribadi dengan agenda profesional. Dan jika benar Fuji berada di Melbourne untuk sebuah proyek besar, maka kehadirannya bisa jadi sinyal bahwa ia sedang menyiapkan langkah lebih luas dalam karir internasional. Namun ketika momen ini bertepatan dengan ulang tahun Pharrell, publik justru melihatnya sebagai narasi ganda, liburan romantis sekaligus agenda karir. Perpetuan yang semakin memperkuat daya tarik cerita. Dalam setiap unggahan Fuji selama di Melbourne, saya melihat bagaimana dinamika fans dan haters semakin tajam. Fans membanjiri kolom komentar dengan doa, dukungan, bahkan spekulasi romantis tentang kejutan untuk Pharrell. Mereka menuliskan harapan agar Fuji dan Pharrell kembali bersama, menyebut pasangan ini sebagai idola yang tak tergantikan. Namun di sisi lain, haters muncul dengan komentar sinis, menuduh perjalanan ini hanya trik untuk menaikkan popularitas atau strategi pencitraan belaka. Polarisasi semacam ini adalah pola klasik dalam industri hiburan digital. Satu sisi memuja, sisi lain mengkritik. Tapi justru dalam dinamika ini, eksistensi Fuji semakin kuat. Sebagai reporter, saya paham bahwa bahkan komentar negatif sekalipun berperan memperbesar perhatian publik. Haters tak ubahnya bahan bakar tambahan yang ikut mendorong nama Fuji tetap berada di puncak tren pembicaraan. Dan bagi selebriti seperti Fuji, kemampuan bertahan di tengah badai opini inilah yang membuatnya relevan di era digital yang bergerak cepat. Fenomena ini tidak hanya berhenti di ranah media sosial. Media hiburan, termasuk outlet luar negeri, ikut melirik gerak-gerik Fuji selama di Melbourne. Artikel-artikel mulai bermunculan dengan judul provokatif seperti Fuji ke Melbourne, liburan, kerja, atau kejutan ulang tahun. Judul-judul ini menunjukkan bahwa media pun memahami daya tarik narasi yang sedang berkembang.
Sebagai bagian dari redaksi hiburan,